Majapahit adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang berkuasa sekitar tahun 1293 sampai 1527 Masehi. Merupakan kerajaan yang terluas di Asia Tenggara sepanjang sejarah. Adalah Trowulan, sebuah kota kecil di Mojokerto, Jawa Timur yang merupakan pusat pemerintahan kerajaan Majapahit yang termasyhur. Trowulan menjadi ibu kota kerajaan Majapahit berdasarkan catatan Kakawin Nagara Kertagama karya Prapanca dan The History of Java karya Thomas Stamford Raffles. Trowulan merupakan kecamatan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Berada di bagian barat Mojokerto, berbatasan langsung dengan Kabupaten Jombang, sekitar 70 km dari Surabaya. Di Trowulan terdapat situs bangunan, arca, gerabah, dan pemakaman peninggalan kerajaan Majapahit. Para ahli sejarah memperkirakan Trowulan merupakan bekas ibu kota kerajaan Majapahit yang berdiri pada 1293 hingga 1478 Masehi. Hal itu didasarkan pada banyaknya penemuan benda-benda dan bangunan peninggalan kerajaan itu. Tentu saja, kota pada masa itu bukan kota dalam arti kota modern. Majapahit bukan kota yang dikelilingi tembok, melainkan sebuah kompleks pemukiman besar yang meliputi sejumlah kompleks yang lebih kecil. Satu sama lain dipisahkan oleh lapangan terbuka. Peninggalan-peninggalan Majapahit tersebut antara lain Gapura Bajang Ratu, Candi Tikus, Candi Brahu, Candi Kedaton, Gapura Wringin Lawang, Kolam Segaran, Candi Tigawangi, Candi Surawana, Candi Jabung, Candi Sawuntan, dan Candi Panataran. Semuanya bermula dari penelitian yang dilakukan oleh Wardenar atas perintah Gubernur Jenderal Raffles pada 1815 untuk mengamati peninggalan di daerah Mojokerto. Peneliti berikutnya adalah W.R. van Howell tahun 1849, C.F.G. Brumun 1854, dan Jonathan Rigg yang berhasil terbit dalam Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia. Tak ketinggalan seorang pribumi yaitu A.A. Kromojoyo Adinegoro yang juga seorang Bupati Mojokerto pada 1914 berhasil menemukan Candi Tikus. Beliau juga merintis pendirian Museum Mojokerto dengan koleksi benda-benda yang berasal dari kerajaan Majapahit yang ditemukan di Trowulan. Penelitian-penelitian tersebut kemudian ditegaskan lagi oleh arsitek Belanda Henry Maclean Post yang menggali hampir seluruh penjuru Trowulan sejak 1924 hingga 1926. Hasilnya berupa fondasi bangunan, saluran air yang tertutup dan terbuka, serta waduk. Uraian Nagara Kertagama tentang kota Majapahit telah dicari lokasinya di lapangan oleh Maclean Post. Ia berhasil membuat sketsa kota Majapahit di situs Trowulan. Kini, kebanyakan situs-situs di Trowulan telah dipugar untuk menjaga keindahannya. Seperti Gapura Bajang Ratu yang dipugar Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala atau BP3, Jawa Timur mulai 1989 hingga 1992. Setelah pemugaran, situs yang terkenal di Dukuh Keraton, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, pengunjungnya mulai ramai, terutama pada hari Sabtu Minggu atau liburan sekolah. Gapura peninggalan Majapahit yang ada di Trowulan, Gapura Bajang Ratu, Gapura Waringin Lawang, Candi Tikus, Candi Kedaton, dan Candi Brahu.
Candi-candi tersebut terpencar di kawasan Trowulan dengan radius 10 km dari kolam Segaran. Uniknya, setiap candi memiliki cerita dan latar belakang pembuatannya sendiri-sendiri. Pada tiap candi tercatat sekelumit kisah tentang tahun pembuatan, makna, dan fungsi bangunan. Salah satu gapura yang memiliki cerita menarik adalah Bajang Ratu. Bangunan ini berhubungan erat dengan penobatan Prabu Jayanegara. Bajang artinya kecil atau kerdil, sehingga Bajang Ratu melambangkan seorang ratu atau raja yang naik tahta ketika masih bocah, yaitu Jayanegara. Gapura ini dibangun sebagai prasasti memperingati wafatnya Jayanegara pada 1328 Masehi. Candi Brahu yang terletak di desa Bejijong diyakini merupakan lokasi ngaben atau pembakaran mayat era Kerajaan Majapahit. Di dalam kompleks situs Trowulan terdapat tempat pertapaan dan makam Raden Wijaya. Di antara sejumlah situs di Trowulan, Mojokerto, agaknya bentuk candi Kedaton yang terletak di Dusun Kedaton, Desa Sentonorejo, Trowulan, Mojokerto, yang terletak tidak jauh dari Pendopo Majapahit, merupakan situs yang masih misteri. Sampai kini, para arkeolog belum menemukan format dari situs Kedaton yang juga memiliki sumur upas itu. Namun, beberapa bentuk bangunan situs itu diperkirakan berbentuk 4 bangunan yang merupakan bentuk candi dengan sumur upas, makam Islam, mulut gua, dan lorong rahasia. Candi Tikus terletak di Dusun Dinuk, Desa Temon. Disebut Candi Tikus karena saat digali banyak tikus yang keluar. Bentuknya sebagai tempat pemandian putri kerajaan yang disebut Dinuk atau kesayangan. Pada malam-malam tertentu, khususnya Jumat Legi atau Jumat Manis, menurut penanggalan Jawa, kawasan Trowulan ramai dikunjungi peziarah. Keruntuhan Kerajaan Singasari menjadi awal dari Kerajaan Majapahit. Kejayaan Singasari sebagai kerajaan terbesar yang menguasai Pulau Jawa membuat Raja Kubilaikan dari Tiongkok ingin menarik upeti. Raja Kertanegara menolak mentah-mentah dan mempermalukan utusan Raja Kubilaikan dengan memotong telinga sang utusan. Raja Tiongkok pun marah dan mempersiapkan serangan besar-besaran. Namun ketika serangan kerajaan Tiongkok tiba, Singasari telah terlebih dahulu takluk oleh Jayakatwang, Adipati Kediri. Raden Wijaya menantu Kertanegara yang sempat melarikan diri ke Sumenep Madura, lalu menyerah diri dan diampuni Jayakatwang. Kemudian Raden Wijaya diberi tanah di hutan tarik dan dinamai desa Majapahit. Konon nama tersebut berdasarkan dari nama buah maja yang tumbuh di sana dan rasanya pahit. Ketika pasukan Mongol tiba di Jawa dan hendak menyerang, Raden Wijaya berkomplot untuk menghancurkan Jayakatwang. Tuan harus segera membuat surat tanda pengakuan negeri Tuan atas kekuasaan Baginda Kubilaikan. Dan sesuai perjanjian, semua kekayaan Kediri menjadi hak jajahan kami. Tuan tidak usah khawatir. Kami akan melakukan semua persyaratan Tuan. Dan hasil-hasil jarahan Tuan bisa Tuan ambil semua. Walaupun sebagai negeri yang baru membangun, kami memang membutuhkan hasil jarahan itu untuk pertanian dan perniagaan. Bagaimana pendapatmu, Sipi?
Mestinya semua jarahan itu milik kita. Karena pasukan Majapahit hanya bergerak di belakang. Tapi kalau Panglima mau berbaik hati, memberikan sebagian kepada mereka, terserah. Itu hak Panglima untuk memutuskannya. Kalau begitu, Tuan akan kami beri sepertiga bagian dari hak jarahan. Terima kasih. Bagaimana dengan surat tanda taklukan? Apa Tuan akan menulisnya sekarang? Apakah pantas surat taklukan dibuat di negeri lain? Maksud Tuan? Kami akan membuat sedikit keramaian di Majapahit untuk menyambut tuan-tuan. Setelah itu, baru kami akan menulis surat taklukan kepada Sri Kubilai Khan. Untuk itu lebih baik saya pulang ke Majapahit untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan tuan-tuan. Boleh. Mungkin kami masih beberapa hari di sini untuk mengurus pengakuan sambil istirahat. Ketika pasukan Mongol sedang berpesta atas kemenangannya, pasukan Raden Wijaya menyerang hingga hancur dan sisanya kembali ke China. Kalau Gusti sudah siap, kami akan memulai. Mereka sudah mulai terpancing. Kamu mulai saja. Rapodang dan Gajah Biru sedang menempatkan pasukannya. Baik, Gusti. Kamu berani bermain serong di belakangku ya? Enak-enakan juga dengan orang lain. Sementara aku mengurus anak. Kurang ajar kamu. Siapa kamu? Beraninya kamu ganggu kesenanganku. Kamu yang mengganggu istriku. Apa kamu bilang? Iya. Pengkhianat! Bulan Kartika tahun 1215 Saka atau 10 November tahun 1293 Masehi, Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja. Itu menjadi patokan berdirinya Kerajaan Majapahit.
perintah Ananda adalah perintah Dewata. Karena itu, jauhkan segala nafsu angkara ketika menjatuhkan kata. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang mampu menjalankan titipan dewa sepenuhnya. Tapi saya bersumpah akan menjalankan keadilan. Dan saya bersumpah akan menerima teguran bijak dari rakyatku. Karena sudah kodratnya. Apa yang kalian lakukan kepada seorang pejuang Majapahit? Maaf, Gusti. Kami hanya melakukan tugas. Minggir. Jangan sampai aku berlaku kasar. Begini cara kalian untuk menaikkan nama. Kami wajib melindungi negara dari rongrongan siapapun yang mau mengkhianati Majapahit. Ucapanmu hebat, Wahana. Seperti kamulah manusia yang paling berjasa kepada negara.
Camkan. Yang kalian hadapi adalah manusia yang sudah kenyang dengan perjuangan. Bahkan sejak Majapahit belum ada di angan-angan siapapun. Maka jangan bicara soal kepahlawanan di hadapanku. Seorang pahlawan selalu setia kepada negara sampai akhir pengabdiannya, Paman Sora. Jangan mentahkan lagi persoalan. Aku sudah mengakui semua kesalahanku di hadapan Prabu. Dan kedatanganku kemari untuk menuntut hukuman yang lebih terhormat bagi seorang kesatria. Apa seorang pengkhianat masih berhak untuk dihormati, Paman Sora? Kurang ajar! Kematian seperti ini yang hamba harapkan, Gusti. Bukan mati memelas di tanah pembuangan. Maafkan keputusanku, Paman Sora. Hamba gembira, Gusti. Gusti telah mampu membinasakan perasaan pribadi demi tegaknya undang-undang Kutara Manawa. Semoga Dewata selalu melindungi Paduka. Kuburkan ketiga pemberontak ini dengan upacara kebesaran, sebagaimana pahlawan-pahlawan besar Majapahit. Baik, Gusti.
Rasanya, baru kemarin kita sama-sama menikmati kegembiraan bersama Paman Lembusora dan Kakang Ranggalawe. Setelah berhasil menghancurkan kekuatan Daha, dan kita berhasil mengusir bala tentara Kitenagari. Rasanya baru kemarin, kita berbagi kebahagiaan dengan Paman Lembusora dan Kakang Lawe atas berdirinya negeri Majapahit. Kalau saja saya bisa memutar jantra nasib ke belakang, akan saya ikuti kemauan Kakang Lawe untuk mengangkat Paman Lembusora sebagai Rakren Mapatih Riwilwatikta dan menaruhkan Nambi sebagai Mapatih Ridaha. Kanda Prabu, suratan selalu kita lihat sesudah terjadi. Tidak boleh Kanda sesali. Kedua orang itu sangat berjasa kepada saya. Tapi harus tewas sebagai pengkhianat. Padahal saya tahu kesetiaan mereka kepadaku lebih daripada siapapun. Dewata akan tetap mengakui mereka sebagai pahlawan Majapahit. Dewata tetap mencatat kesetiaan Kakang Lawe dan Paman Sora kepada Kanda Prabu. Pada masa Kertarejasa masih berkuasa, pemerintahan sudah dimulai oleh Ranggalawe tahun 1295 Masehi. Ia wafat dalam pertempuran melawan pasukan Kecajuan. Karena fitnah dari Mahapati, akhirnya Sora tewas dalam pertempuran melawan pasukan pemerintah tahun 1298 sampai 1300. Adapun Nambi beserta keluarganya dibinasakan setelah memberontak tahun 1316. Pemberontakan juga muncul pada masa kepemerintahan Jayanegara atau Kalagret. Karena Jayanegara adalah raja yang lemah, di antara pemberontakan tersebut yang paling berbahaya adalah pemberontakan Kuti tahun 1319, tetapi akhirnya dapat dipadamkan oleh pasukan Bayangkari yang dipimpin oleh Gajah Mada. Gajah Mada selalu menghadang kita. Mojopahit harus tetap di tangan saya. Prajurit, serang! Gajah Mada mulai dikenal ketika ia menumpas ke cakra negara di Pulau Lombok. Gajah Mada saat itu sudah menjadi patih di Kerajaan Daha. Tahun 1329, Patih Majapahit Aryatada mengundurkan diri dan menunjuk Gajah Mada sebagai penggantinya. Tahun 1336 Masehi inilah menjadi tahun penting Gajah Mada. Ia diangkat sebagai Patih Amangkubumi sekaligus mengucapkan sumpahnya. Sumpah Palak. Lamun huwus kalah Nusantara ingsun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seram, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang dompu, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana, ingsun amukti palapa. Melalui sumpah inilah Majapahit benar-benar menjadi sebuah kerajaan yang tersohor di pelosok Asia Tenggara. Dalam catatan sejarah, Majapahit beribu kota di Trowulan, sebuah wilayah ibu kota yang mencakup Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, dan Jombang. Kini Trowulan menjadi sebuah desa kecil yang hampir tidak tersentuh kehidupan modern. Tapi di Trowulan inilah masih menyimpan berbagai misteri dan jejak sejarah Majapahit. 1350, Majapahit diperintah oleh Hayam Wuruk. Ia bergelar Raja Sanegara dan dalam menjalankan pemerintahan yang didampingi oleh Mahapati Gajah Mada.
Adityawarman dan Empu Nala, sehingga pada masa tersebut Majapahit mencapai puncak kebesarannya karena daerah kekuasaannya hampir meliputi seluruh Nusantara dan Majapahit. Untuk menjaga keamanan dan memelihara kesatuan daerah kekuasaannya, maka Majapahit memperkuat armada lautnya di bawah pimpinan Empu Nala dan juga berusaha menjalin persahabatan dengan negara-negara tetangga yang diistilahkan Mitre Kasa Tata, yang berarti sahabat atau sahabat sehaluan atau hidup berdampingan secara damai. Tahun 1364, Gajah Mada meninggal, sehingga Majapahit mengalami kesulitan mencari penggantinya. Baru 3 tahun kemudian digantikan oleh Gajah Nggon. Meninggalnya Gajah Mada sangat berpengaruh terhadap pemerintahan Hayam Wuruk, sehingga pemerintahan Hayam Wuruk mengalami kemunduran. Hayam Wuruk wafat tahun 1389, selanjutnya tahta Majapahit diduduki oleh Wikramawardhana. Pada masa pemerintahan Wikramawardhana tahun 1389 sampai 1429, kehidupan politik Majapahit diwarnai oleh Perang Parekrek atau perang saudara antara Wikramawardhana dengan Bre Wirabumi. Perang Parekrek terus berkelanjutan, menyebabkan bintang Majapahit semakin pudar, sehingga banyak daerah-daerah kekuasaannya melepaskan diri. Mengenai runtuhnya kerajaan Majapahit, ada beberapa versi. 1. Majapahit runtuh tahun 1478 ketika Girindrawardhana memisahkan diri dari Majapahit dan menamakan dirinya sebagai Raja Wilwatiktadaha Janggala Kediri. Pendapat lain menjelaskan Majapahit runtuh karena diserang oleh Demak yang dipimpin oleh Adipati Unus tahun 1522.